Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fikri dari kelas J, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Mata kuliah Bahasa Indonesia dan dosennya Pak Asnawi. Saya akan menjelaskan sedikit materi tentang hakikat bahasa, ragam dan laras bahasa. Apa itu hakikat bahasa? Hakikat bahasa adalah dasar intisari atau kenyataan yang sebenarnya atau sesungguhnya dari sistem lambang bunyi tersebut. Berikut beberapa hakikat bahasa. Yang pertama, bahasa itu sebuah sistem. Bahasa bukanlah sebuah unsur yang terkumpul secara tak beraturan tetapi diatur oleh pola-pola yang sistematis dan sistemis, yaitu tersusun dari sistem fonologi, gramatika, dan leksikon. Yang kedua, bahasa itu berupa bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Ketiga, bahasa itu arbitrer. Tidak ada hubungan wajib antara lambang bahasa dengan yang dilambangkannya. Andai ada hubungan wajib antara lambang dengan yang dilambangkannya, maka di muka bumi ini tidak akan ada bermacam-macam bahasa. Keempat, bahasa itu bermakna. Lambang bunyi memiliki makna sejenis binatang berkaki 4 yang bisa dikendarai. Lambang bunyi itu ada yang wujudnya konkret dan ada yang abstrak. Contohnya, kata agama tidak ada acuan atau referens bendanya. Kelima, bahasa itu konvensional. Penggunaan suatu lambang untuk suatu konsep tertentu bersifat konvensional, yaitu berdasarkan kesepakatan masyarakat penuturnya. Keenam, bahasa itu bersifat unik, artinya bahasa itu mempunyai ciri khas yang spesifik yang tidak bisa dimiliki oleh yang lain. Ketujuh, bahasa itu universal, artinya terdapat ciri-ciri yang sama yang dimiliki oleh setiap bahasa. Linguistik. Apa itu linguistik? Linguistik adalah ilmu yang mempelajari seluk-beluk bahasa atau ilmu tentang bahasa. Linguistik atau disebut ilmu bahasa, fonemik dan fonetik secara praktis sulit untuk dipisahkan, karena itu setiap pembicaraan mengenai fonemik tidak bisa terlepas dari fonetik. Demikian juga sebaliknya. Namun, bagi kepentingan penelitian, keduanya harus dibatasi karena keduanya memiliki objek penelitian yang bisa dibedakan. Yang pertama adalah fonetik. Fonetik adalah bidang linguistik yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda proses terjadinya bunyi bahasa itu. Dibedakan ada 3 jenis fonetik. Yang pertama, fonetik artikulotoris. Kedua, fonetik akustik. Dan ketiga, fonetik auditoris. Fonetik artikulotoris ialah fonetik yang mempelajari bagaimana mekanisme alat-alat berbicara yang ada dalam tubuh manusia menghasilkan bunyi bahas. Sedangkan fonetik akustik mempelajari bunyi bahasa sebagai peristiwa fisis atau fenomena alam. Fonetik auditoris adalah mempelajari bagaimana mekanisme telinga menerima bunyi bahasa sebagai getaran udara. Yang kedua adalah fonemik. Objek kajian fonemik adalah fonem, yakni bunyi bahasa yang dapat atau berfungsi membedakan makna kata. Kalau dalam fonetik, misalnya kita meneliti bunyi yang berbeda pada kata-kata, misalnya seperti lancar, tawa, dan lain, maka dalam fonemik kita meneliti apakah perbedaan bunyi itu mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Jika bunyi itu membedakan makna, maka bunyi tersebut kita sebut fonem, dan jika tidak membedakan makna adalah bukan fonem. Linguistik mikro adalah cabang ilmu linguistik yang konsen kajiannya pada konten sistem internal bahasa terbagi atas. Yang pertama, morfologi merupakan cabang linguistik yang mengidentifikasi satuan-satuan dasar bahasa sebagai satuan gramatikal. Morfologi mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta pengaruh perubahan-perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata. Yang kedua,
Semantik berasal dari bahasa Yunani, yaitu semantikos. Memberikan tanda dari kata sama adalah cabang linguistik yang mempelajari arti makna yang terkandung pada suatu bahasa, kode, atau jenis representasi. Yang ketiga, sintaksis adalah tata bahasa yang membahas antara kata dalam tuturan. Unsur bahasa yang termasuk dengan sintaksis adalah frase, satuan gramatikal yang berupa gabungan kata yang bersifat memprediktif, klausa, satuan sintaksis berupa runtuhan kata-kata berkonstruktif atau prediktif. Yang keempat adalah leksikologi, berasal dari bahasa Yunani, leksiko. Adalah cabang ilmu yang mempelajari kata, sifat, dan makna, unsur, hubungan antara kata, kelompok kata, dan keseluruhan kata. Linguistik makro. Linguistik makro adalah mengkaji hubungan bahasa dalam tataran dunia luar, baik hubungan dengan alam, sosial, atau suatu disiplin ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, kajian linguistik makro bersifat luas dan eksternal, seperti pragmatik. Pragmatik adalah cabang linguistik yang mempelajari hubungan antara konteks luar bahasa dan maksud tuturan. Sosiolinguistik adalah cabang linguistik yang mempelajari hubungan dan atau mempengaruhi budaya terhadap cara suatu bahasa yang digunakan. Sedangkan psikologinguistik adalah cabang linguistik yang mengkaji hubungan bahasa dan mental atau disebut psiko, termasuk bagaimana manusia berproses mendapatkan dan menggunakan bahasa itu sendiri. Sedangkan antropolinguistik ialah cabang linguistik yang mempelajari manusia dan kebudayaan secara menyeluruh. Fungsi bahasa. Fungsi bahasa berbagai macam, seperti yang pertama, mengungkapkan pendapat. Yang kedua, mempengaruhi sikap atau pikiran. Yang ketiga, hubungan sosial. Keempat, menyampaikan informasi. Kelima, memperoleh pengetahuan. Keenam, mengekspresikan estetika atau diri. Dan yang ketujuh adalah mengungkapkan keinginan. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang pertama adalah lambang kebanggaan, dan kedua, lambang identitas nasional. Ketiga, sarana penyatuan suku bangsa, sosial budaya dan bahasa yang berbeda. Keempat, sarana perhubungan antar daerah dan antar budaya. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang pertama, resmi kenegaraan. Kedua, bahasa pengantar pendidikan. Ketiga, sarana perhubungan pada tingkat nasional. Dan yang keempat, sarana pengembangan kebudayaan, pengetahuan, dan teknologi. Sekian penjelasan tentang materi hakikat bahasa, ragam dan laras bahasa. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.